Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dipertemukan kita pada pagi subuh yang bahagia ini dengan keadaan sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim dan muslimah, berkumpul dua nikmat, nikmat iman, nikmat sehat. Semoga Allah tetap memeliharanya sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Sampai kepada adab kepada Allah berikutnya, yaitu at-tawakkul. Tawakkul yakni masdar dari tawakkala. Yatawakkalu tawakkulun, tawakkul yang arti bahasanya adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri berarti kalau tawakal ala Allah yaitu berserah diri kepada Allah. Ini merupakan amalan hati, sebagaimana roja berharap, khauf takut, hubbun cinta, itu adalah semua amalan hati. Ada ucapan hati, ada amalan hati. Ucapan hati, niat, itu ucapan hati. Adapun amalan hati banyak, mulai dari berharap, rasa takut, harap-harap cemas, rohbah wa rohbah, hubbun cinta, as-sabru sabar, itu amalan hati. Termasuk di dalamnya yaitu tawakkul, yakni berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merupakan sifat orang yang beriman, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal, surah yang
ke-8 pada ayat yang ke-2 Allah Jalla wa Ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabblah mereka bertawakal. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Disebut nama Allah, contoh dipanggil untuk sholat, dikumandangkan azan, dipanggil nama Allah atau disebut nama Allah, maka orang beriman bergetar hatinya. Jadi sinyalnya nyambung, Pak. Kalau orang nggak beriman, ada azan biasa-biasa saja. Kalau orang beriman, pasti dia ingat, dia dipanggil untuk menghadap kepadanya. Segera dia mempersiapkan dirinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka iman mereka bertambah. Dibacakan Al-Quran, bertambah imannya, sekalipun mungkin dia tidak tahu artinya. Apalagi kalau tahu artinya, faham maknanya, semakin bertambah. Seandainya orang tidak tahu artinya karena yang dibacakan itu Al-Quran, tetap dia dapat pahala. Tetap dia dapat pahala. Karena yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah engkau mendengarkan dengan diam dan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran merupakan ibadah sebagaimana para pembacanya. Dia merupakan amal soleh, dan amal soleh itu dapat meningkatkan iman, karena iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang, tidak tetap. Iman itu tidak flat, tapi fluktuatif, naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, dia bertambah karena taat kepada Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang karena perbuatan maksiat. Maka cukup dengan mendengarkan Al-Quran seseorang bisa bertambah imannya, karena yang diperdengarkan adalah kalamullah. Karena siapa yang mendengarkan dijanjikan rahmat. Maka seorang mukmin akan bertambah imannya apabila mendengarkan ayat-ayat Allah, kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, ciri orang yang beriman itu adalah
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri. Maka berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala merupakan amal soleh. Dia merupakan salah satu amalan hati yang bisa terpancar, yakni pada anggota tubuhnya, pada lisannya, pada amal perbuatannya secara zahir. Maka orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala akan diberikan oleh Allah banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya yaitu Allah akan memberikan kecukupan dalam hidupnya orang yang bertawakal kepada Allah. Di dalam surah At-Talaq, surah 65, pada ayat yang ketiga insyaallah, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pada ayat kedua dalam surah At-Talaq ini, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup. Karena manusia butuh petunjuk dari Allah Jalla wa'ala, sementara hidupnya di dunia penuh dengan ujian. Ujian terhadap harta, keluarga, termasuk ujian terhadap agama. Maka orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah makhraja, jalan keluar dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kalau dia bertakwa, dijanjikan diberikan rizki tanpa disangka-sangka. Kemudian Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan. Kalau tadi itu takwa secara umum, bagian dari takwa itu Bapak Ibu yaitu tawakal. Tawakal itu salah satu di antara bagian dari takwa. Nah, Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka orang yang berserah diri, bersandar diri kepada Allah Jalla wa'ala. Cukup di sini maknanya luas. Tentu secara umum dicukupi dalam urusan dunia waddin, dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agama. Dalam urusan dunia diberikan oleh Allah Jalla wa'ala
qanaah, merasa dipenuhi segala kebutuhannya. Karena hakikat kaya itu adalah kekayaan di dalam hati. Allah berikan dia kekayaan dalam hati sehingga dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Nerimo ing pandum, dicukupi oleh Allah kebutuhannya, dicukupi dalam urusan din, dijaga, dipelihara oleh Allah dari segala macam gangguan-gangguan yang dapat menggelincirkan diri seseorang dari kebenaran, dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, dia akan diberikan oleh Allah perlindungan, yaitu dari syaitan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi di nomor 3666, silakan bila ketemu. Afwan, ini hadisnya Abu Dawud ya, Abu Dawud 5095. 5095. Ya benar. Iya. Silakan. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca yang artinya dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Idza kharajar rajul min baitih, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, lantas dia berucap, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Diucapkan kalimat itu, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, karena tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka dia syaitan berkata kepada teman syaitan lainnya, apa katanya? Dia berkata, dikatakan padanya saat itu, kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dipelihara. Ya, ini bukan kalimat setan yang pertama ya, afwan. Ini ada satu kalimat dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita, kau telah diberi petunjuk, wa kufita, kau telah dicukupi, wa wukita, kau telah dipelihara. Kemudian, karena itu setan-setan menjauh darinya. Kemudian setan yang lain berkata padanya. Nah, setan pun menjauh darinya, dan setan yang lain berkata kepadanya. Apa katanya? Bagaimana keadaanmu dengan laki-laki yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara? Wa kaifa hadzal rajul, dan bagaimana dengan laki-laki ini, di mana laki-laki tersebut wahudia wa kufiya wa wukiya, laki-laki tersebut telah diberikan petunjuk, kemudian wa kufiya dicukupi, wa wukiya dipelihara. Berarti diberi berapa manfaat di sini? 3 manfaat. Pertama di situ apa disebutkan? Diberikan petunjuk. Kemudian diberikan oleh Allah apa? Kecukupan. Dan dipelihara oleh Allah Jalla wa Ala.
Kalau dalam ayat tadi surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi. Kalau dalam hadis ini disebutkan, yaitu diberikan 3 manfaat. Pertama, manfaat hidayah. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kecukupan. Dan manfaat yang ketiga yaitu dipelihara oleh Allah tabaraka wa taala. Di sini banyak bentuk-bentuk manfaat sebagai penjabaran daripada 3 manfaat yang disebutkan ini. Petunjuk, bisa jadi petunjuk secara fisik. Ketika dia tersesat di jalan, Allah beri petunjuk dia. Bisa jadi petunjuk itu non fisik. Ketika dia salah langkah dalam memutuskan suatu perkara, dia diberi petunjuk. Atau bahkan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala petunjuk agama. Dari ketersesatan, dari ketergelinciran. Dicukupi secara fisik dan non fisik. Dicukupi secara fisik oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun hidupnya katanya pas-pasan, pas lagi butuh, pas ada. Itu berarti hidup pas-pasan. Itu berarti dicukupi oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun di rumahnya tidak banyak harta tersimpan, tapi pas lagi butuh bayar SPP ada rizki. Pas butuh mau beli motor ada rizki. Dicukupi oleh Allah kebutuhannya. Karena memang manusia itu ya hidup itu diberikan oleh Allah tabaraka wa taala segala kebutuhan ciptaannya, makhluknya. Walaupun tidak harus orang itu memenuhi keinginannya. Karena memang kadang manusia itu yang tidak bisa membedakan antara need and want. Need apa need? Kebutuhan. Want apa itu? Keinginan. Yang paling utama itu keinginan apa kebutuhan, Pak? Keinginan. Kebutuhan. Mungkin butuhnya mobil 1 saja, tapi keinginannya berapa mobil? Sebanyak-banyaknya, ya, totolan be. Ya keinginan kan itu kan. Butuhnya cuma 1. Kalau butuh itu cukup 1 saja, istri cukup 1. Berarti 2 itu keinginan apa kebutuhan? Conggai macam-macam. Ayo. Kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ya. Ya jadi kadang kita ini, saya tanya, kalau memuaskan hobi itu keinginan apa kebutuhan? Hah? Keinginan, bukan kebutuhan. Ya, karena hobi. Nah itu contoh. Nah dalam hidup ini Allah itu mencukupi kebutuhannya. Mungkin makan, yang dibutuhkan makan itu berapa kali, Pak? Tradisi budaya di negeri kita 3 kali. Tapi walaupun kadang sudah makan, ketika ada kuliner baru dibuka katanya enak, pengen mampir, itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ya Allah akan cukupi kebutuhannya yang bersifat jasmaniyah, demikian pula kebutuhan yang bersifat rohaniyah.
Nah, kadang kebutuhan ini dicari, tapi mana di antara semua itu yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Terutama yang harus dicari yaitu kebutuhan rohaniyah, seperti kebutuhan akan ilmu. Kita ini butuh ilmu nggak Pak? Butuh. Itu dicari atau ditunggu? Dicari. Kadang kebutuhan itu dicari. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Dipelihara dari gangguan fisik maupun non fisik. Dipelihara dari bahaya, mungkin kecelakaan, atau dipelihara oleh Allah dari penyakit atau wabah misalnya, itu dipelihara oleh Allah. Makanya kalau mau berangkat ke masjid jangan takut. Kena apa Pak? Kena penyakit. Kenapa? Karena kita udah ucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau softnya disuruh merapatkan sama imam, rapat apa renggang Pak? Rapat. Jangan takut walaupun sebelah kanan kiri kita nggak kenal. Iki sopo iki yo? Kok awake cili? Iki sopo iki yo? Kok awake gede? Bahkan sebelah kiri kita batuk-batuk. Kira-kira gimana? Keluar soft atau tetap di situ? Halo? Waduh rek, watuk iki. Kena iki. Kita sudah tawakal kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Maka Allah akan pelihara kita. Setan aja sampai ngomong, fa kaifar rajul, bagaimana dengan orang yang sudah diberikan oleh Allah hudiyah wa kufiyah wa wukiyah, diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan kecukupan, dipelihara oleh Allah, termasuk dipelihara oleh Allah dari berbagai macam ketersesatan dalam hidupnya, dipelihara dari mengikuti pemahaman-pemahaman sesat. Jadi ini doa ini penting sekali, dan ini diucapkan ketika keluar rumah. Biasanya Nabi kalau keluar rumah sebelum mengucapkan doa itu, beliau itu melihat ke langit dulu, lihat langit, baru bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nek sampean delok langit, doleki apa? Lihat sikon, situasi dan kondisi. Terutama Nabi itu kalau ada mendung, gelap itu beliau takut. Takut kalau itu adalah azab. Karena banyak azab itu awalnya awan yang berwarna hitam, seperti burung ababil itu dari kejauhan seperti awan hitam. Ternyata semakin mendekat, yaitu apa? Burung membawa batu panas dari tanah yang terbakar. Siksa kaum yang dulu juga begitu. Awalnya berupa awan hitam. Dipikir itu adalah hujan. Ternyata azab yang datang. Sehingga kalau Nabi melihat mendung itu beliau gelisah. Awan hitam itu gelisah, mondar-mandir beliau. Begitu hujan beliau lega, berarti itu bukan azab. Tapi begitu air turun beliau langsung berucap Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga hujan yang bermanfaat. Karena kalau overdosis bisa manfaat nggak? Over apa itu namanya? Ya banjir. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala,
Orang yang bertawakal pertama dalam urusan din wa dunya, urusan agama, berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan menerima apa saja hukum dan syariat yang ditetapkan padanya, dan juga dalam urusan-urusan dunia. Nanti kelak di akhirat, bukan hanya di dunia, dia diberikan oleh Allah keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Kalau tadi rizkinya min haitsu la yahtasib, rizkinya tidak disangka-sangka. Dalam surah apa tadi? At-Talaq ya. Dan diberikan kecukupan di dunia. Nah, di akhirat Allah akan berjanji memasukkan orang-orang yang bertawakal itu, yakni ke dalam surga tanpa hisab. Dalam hadis Muslim nomor 177 ada 70.000 orang, afwan, bukan ini ya, 171 berarti. Ini tentang wudhu sudah lewat. 171. Iya. Silakan. Dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Yadkhulunal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam surga 70.000 orang umatku tanpa dihisab. Tanpa dihisab yaitu tanpa diperiksa, tidak dihisab. Ini yang pertama. Nah, apa saja? Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Man hum ya Rasul? Siapakah mereka itu wahai Rasul? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah SAW, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi. Ya, hum la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Itu terjemahnya mungkin diperbaiki ya. Orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi. Tidak minta. Diapakan? Diruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya mantra. Bahasa Jawanya copa, copa japu, jampi, jampi-jampi, suwo. Ini tak suwo nah itu berarti tak mantrai, tak ruqyah. Mereka ialah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Lu berarti diruqyah nggak boleh begini. Ruqyah itu mantra. Diruqyah itu berarti dimantrai. Nah, itu ada dua. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Yang tidak boleh itu yang syirkiyah, total udah nggak boleh. Mantra syirik. Bel gudel, petel, bau, jaran goyang dan seterusnya.
tombo teko loro lungo, pakai bahasa apapun tidak boleh, syirik. Ada ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i adalah dibacakan Al-Quran dan doa-doa ma'thur dari Nabi. Nah itu boleh. Pernah lihat orang yang kesurupan kemudian dibacakan Al-Quran, semakin kelojotan atau jinnya keluar, itu namanya diruqyah, dibacakan Al-Quran. Dan ruqyah ini pengobatan Islami, dibolehkan oleh Nabi. Bahkan ruqyah ini bisa berkaitan dengan penyakit fisik. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi pernah masuk ke dalam sebuah perkampungan bangsa Arab. Kepala sukunya itu digigit oleh binatang berbisa. Maka bertanyalah orang-orang kampung itu, apakah Anda bisa meruqyah? Mereka nggak mau meruqyah. Kenapa? Karena mereka masuk kampung itu nggak dijamu. Padahal hukum universal, kalau kita masuk ke dalam sebuah desa atau sebuah tempat, kita ini berhak dijamu minimal sehari semalam. Tapi orang-orang kampung ini nggak mau menjamu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, sahabat enggan, tapi akhirnya mau. Dan setelah itu diruqyah, sahabat membacakan suratul Fatihah. Ternyata sembuh atas izin Allah. Buka itu di Muslim, kalau nggak salah nomor 2064 atau 63. Judulnya menerima upah memantrai. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra, yang bisa meruqyah, ya? Terus, kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, ya, ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantrainya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, ya, ini contoh ruqyah yang syar'i. Dibacakan apa? Suratul Fatihah. Seluruh Al-Quran itu adalah ayat-ayat ruqyah. Cuman memang ibarat senjata, itu ada senjata-senjata yang baik, yang bagus. Seluruh Al-Quran itu ruqyah. Tapi ada surah-surah tertentu yang hebat. Suratul Fatihah. Ayat apa? Selain suratul Fatihah apa lagi? Ayat kursi. Al-Baqarah terakhir. Al-Mu'awwidhat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini ayat-ayat yang hebat, yang isinya luar biasa. Ketika dibacakan kepada orang-orang yang sakit, baik fisik maupun non fisik. Kalau ini fisik atau non fisik ini? Hah? Ini fisik. Maka kepala kampung itu, lanjut, maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian sahabat itu diberi upah lebih kurang 30 ekor kambing. Lumayan nggak? Lumayan nggak? Dikasih 30 ekor kambing,
Sahabat nggak minta, tahu-tahu dikasih 30 ekor kambing karena saking senang gembiranya. Ini sahabat ini nggak pernah loh diajari oleh Nabi bahwa Al-Fatihah itu untuk ruqyah. Ini inisiatif dari sahabat ini. Inisiatif. Terus. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah seorang sahabat. Begitulah seorang sahabat apabila ada suatu perkara baru dan Nabi masih ada di sekitarnya, dia bertanya. Tidak apa? Lancang. Mereka bertanya kepada Nabi. Lalu dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu. Katanya, ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memantrai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? Iya, bagaimana engkau tahu kalau Al-Fatihah itu mantra? Lah iya kon iku ru teko ndi? Nek wong loro ngono iku diwacana Fatihah iku ru teko ndi? Bukan berarti menolak, tapi ini apa? Membenarkan. Lah ya kon kok ero sih? Padahal itu inisiatif sahabat sendiri membacakan suratul Fatihah. Tapi Nabi menetapkan, membolehkan. Ini termasuk di antara sunnah takririyah. Ada sunnah ucapan qauliyah, ada sunnah perbuatan Nabi fi'liyah, ada sunnah ketetapan Nabi. Nabi tidak melakukan itu, tapi ketika ada sahabat melakukannya, mendapatkan legalitas, mendapatkan legitimasi dari Nabi. Itu berarti Nabi telah menetapkan sesuatu bahwa amalan itu boleh. Bahkan berarti kemudian dia bersabda, terimalah pemberian mereka itu dan masukkan sahamku bersama-sama denganmu. Iya, terimalah berarti membolehkan menerima upah apa? Memantrai atau meruqyah. Tapi sahabat meminta enggak? Sahabat meminta 30 ekor kambing enggak? Enggak. Makanya juga enggak boleh apabila orang itu meruqyah orang tapi dia meminta atau menetapkan apa? Tarif, enggak boleh. Tapi kalau diminta boleh diterima. Kalau diberi boleh diterima enggak? Boleh. Bahkan Nabi minta bagian, masukkan sahamku bersama-sama denganmu. Maksudnya aku kasih bagian, nanti kalau berkembang juga ikut bagian dari 30 ekor kambing itu. Ini bolehnya menerima upah memantrai atau meruqyah, asal tidak meminta. 30 ekor kambing kalau sekarang berapa juta ya? Satu berapa? Satu kambing itu kan 1 dinar kan? 1 dinar sekarang berapa? 4/4 gram emas murni. Sekarang berapa per gramnya? 1 juta taruhlah. Udah 1 juta? Antam apa bongkahan? Kalau bongkahan lebih murah ya. Taruhlah 900 ya kan. Kalau 4/4 gram berapa? Berapa? Taruh 4 juta. 4 juta kali 30. 120 juta. Padahal cuman baca apa tadi? Al-Fatihah. Nggak pengen berubah profesi? Halo? Al-Fatihah 120 juta. Tapi kalau sampean yang bacakan Al-Fatihah tambah nemen wonge.
Ini sahabat yang membacakan, ya kan, ikhlas, dan dia faham apa yang dia baca. Makanya bagaimana senjata itu dipegang tergantung the man behind the gun. Semua Al-Quran ayat-ayatnya itu the gun, senjata, tergantung the man-nya, siapa yang dibalik senjata itu, ya. Kalau sahabat waliullah mereka. Apa tidak ada kesempatan kita seperti sahabat? Banyak kesempatan menjadi waliullah. Syaratnya harus dipenuhi kan. Syaratnya di surat Yunus tuh ayat 62 kalau pengen. Nanti kita nggak bahas itu. Baik. Jadi ini contoh ruqyah syar'iyyah. Boleh. Nah, apa konteks kaitannya dengan hadis tadi ini? Berarti di ruqyah itu boleh nggak? Boleh. Minta di ruqyah boleh nggak? Minta di ruqyah boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi dia tidak mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab. Berarti turun derajatnya. Seandainya dia masuk surga, dihisab dulu. Kan ada 4 ya. Pertama masuk surga tanpa hisab. Kedua masuk surga dihisab dulu. Ketiga masuk surga mampir dulu ke neraka. Keempat mampir neraka nggak mentas-mentas. Pilih mana? Hah? Milih yang pertama. Syaratnya yaitu tadi, masuk surga tanpa hisab, yaitu pertama tidak minta diruqyah. Jadi kalau kita sakit non medis, ya sudah, tawakal aja sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada orang yang meruqyah, alhamdulillah. Yang penting kita tidak minta. Kalau ada orang yang meruqyah inisiatif sendiri, karena kita tidak minta, ya boleh-boleh saja. Nah, yang dimasalahkan yaitu apabila seseorang itu meminta diruqyah, maka derajatnya akan turun, tidak mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab. Tapi ini belum cukup. Yang kedua, kembali ke ya, tidak mempercayai apa? Tidak mempercayai suara burung atau tatoyur. Tatoyur itu mempercayai khurafat dan takhayyul. Nah, tatoyur di sini itu dari kata toirun. Toirun itu apa? Burung. Tatoyur percaya suara burung. Toirun disebut burung dipercayai suaranya. Karena dulu orang jahiliyah itu kalau ada burung-burung tertentu yang berbunyi, itu mereka percaya dengan kesialan. Kalau Arab Quraisy jahiliyah dulu beda lagi. Bukan suaranya, tapi arah terbangnya. Dia mau safar, berpergian, dia lepas burung dulu. Kalau burungnya ke kanan, dia jadi berangkat. Kalau arahnya terbang ke kiri, dia nggak jadi. Ini contoh yang namanya tatoyur. Dan ternyata di negeri kita ini bukan suara burung aja, Pak. Kalau yang burung itu biasanya burung apa yang dipercayai, Pak, di negeri kita? Burung kakak. Sore-sore ada kuak kuak.
Berarti wah ini arep ana wong mati. Padahal gak ono gagak ya akeh wong mati. Ada lagi suara selain dari burung. Tok-tok-tok-tok. Tekek. Ini dipercayai. Dihitungi Pak, sugi melarat. Sugi melarat. Sugi begitu melarat berhenti, kapok kon. Karena percaya ya kan? Melarat temen. Jadi ada suara burung. Suara tokek. Dan ternyata di negeri kita ini bukan hanya hewan-hewan, keyakinannya itu macam-macam. Percaya kepada angka sial. Berapa Pak? Di perumahan ini ada nggak rumah nomor 13 Pak? Pak? Kok bilang nggak ada? Bapak orang sini? Iya, bener Pak, nggak ada Pak. Kenapa Pak RT kok nggak ada? Pak RT-nya mana? Kenapa nggak ada? Kenapa kok nggak ada Pak? Kenapa nggak ada? Nggak tahu ya? Pak RT sendiri nggak tahu. Saya pernah punya rumah itu nomor saya pas 13. Sebelah saya 12, sebelah saya 14. Berarti nomor saya berapa ini? 13. Saya tulis 13. Pak RT gak terima, Pak. Pak ini nomornya salah ini di data kami ini 12A. Ya sudah saya pasang 2, 13 dan 12A. Ya, kenapa kok orang seperti itu ya? Gedung tinggi ada lift, lantai 4 ada nggak? Kenapa? Tanya itu sama developernya, atau mungkin ya yang buat gudang. Lantainya ada lantai 4, tapi buat gudang. Di liftnya itu ada nggak nomor 4? Ngelaya kan nggak ada kan? Dilompati. Kadang 13 nggak ada, kadang 22 nggak ada, kalau di jumlah 4 juga nggak ada. Ya ini contoh termasuk apa? Tatoyur. Tatoyur itu bukan hanya suara burung aja, kalau sekarang ini macam-macam. Mau berangkat taklim ngaji kejatuhan cecek, jadi berangkat nggak? Tatoyur itu. Kalau kita pokoknya khurafat, hal-hal keyakinan seperti itu nggak boleh dipercayai kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab. Makan kecakot, wah iki ono sing, nah iya kan, kedut, neret, atau tangannya bergetar, kedutan. Tahu kedutan ya? Nih. Sampai ada kitabnya itu, alamat kedut. Saya pernah iseng-iseng baca itu, kalau kedutan di bokong kiri itu katanya mau kawin. Sampean kedutan nggak Pak? Ada itu primbonnya, kitabnya seperti itu. Padahal semua itu khurafat, takhayul, dan itu termasuk tatoyur, termasuk percaya kepada apa? Hong Sui, Feng Sui, Sui dan percaya sama seperti itu. Dalam Islam nggak ada. Oh ini rumah tusuk apa ini? Tusuk sate ini. Karena keyakinannya seperti itu. Nanti akan celaka karena ini arah angin masuk ke sana. Kalau berpikir secara teknis bisa diuji secara empiris, silakan, iya kan? Kalau memang anginnya ke sana ya jangan menghadap buat pintu menghadap ke arah yang berlawanan. Kalau logis
diteliti secara eksperimen, ternyata benar, ya silakan. Tapi kalau nggak jelas, hanya sebatas dhon itu apa? Dhon, prasangka. Nah ini masalahnya, bisa masuk kategori ini, takhayul, percaya hal-hal yang tidak ada dasarnya gitu. Maka kalau pengen masuk surga, hilangkan segala macam bentuk, yakni keyakinan-keyakinan yang menyimpang di dalam Islam. Hilangkan semua itu. Kemudian tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kei, tetapi mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Baik, mana tadi? Oh, hilang. Ini ya. Nah, yang keberapa ini? Yang ketiga, tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kai. Wala yaktawun, kata Nabi. Tidak berobat dengan tusukan besi panas, dibakar dulu, terus tempat yang sakit itu nanti dinyoskan, ditusukkan. Ini pengobatan yang dalam Islam dilarang. Dan ini banyak dilakukan oleh ahlul kitab dulu. Nah, setelah Nabi SAW diutus, pengobatan seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam, makanya dilarang. Bahkan tidak boleh melakukannya kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab. Nah, semua dari tiga hal yang disebutkan itu intinya adalah di nomor yang 4. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tetapi mereka tawakal kepada Rabb mereka. Mereka tawakal kepada Rabb mereka. Makanya seperti tadi tatoyur itu, caranya menghilangkan semua itu harus dengan apa? Dengan tawakal. Coba dibuka Ibnu Majah 2866. (2866) dari Abdullah Iya. Dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Meramal pertanda buruk atau kesialan adalah perbuatan syirik. Iya. At-tiyaratu syirkun. Meramal pertanda buruk atau kesialan adalah perbuatan apa? Syirik. Bagaimana cara menghilangkan keyakinan, perasaan, merasa sial, merasa nanti akan bakal cilaka, ya? Caranya bagaimana menghilangkan semua itu? Lanjut. Dan itu hanyalah prasangka kita. Ya, dan itu hanyalah dhon, prasangka. Dan prasangka itu banyak ditimbulkan oleh siapa? Syaitan. Ojo metu. Iki wayahe dina ngeblake mbokmu. Terus ngeblake. Tahu Pak? Itu pas ibunya meninggal pada hari itu dengan pasaran. Biasanya orang Jawa itu plus pasarannya. Hari dan pasarannya. Ki kemis legi. Nah, ki wayahe biyen mbahmu geblak. Nah ini. Kamu jangan keluar. Ini prasangka. Kalau kamu keluar boleh, tapi harus arahnya ngidul. Mana ngidul? Ke selatan, jangan ngalor.
Hal-hal seperti ini termasuk kategori at-tiara. Dan itu sumbernya adalah prasangka, nggak ada dasarnya. Itu semua adalah bisikan dari syaitan. Walakin akan tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Allah yudhibuhu bitawakkuli. Allah akan menghilangkannya dengan apa? Dengan tawakal. Ya sudah, tawakal aja. Kalau memang kita harus keluar, ada kepentingan, mau tidak mau kita harus pergi, maka ketika keluar rumah apa yang tadi diucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu syaitan yang bisik-bisikin tadi. Kamu kalau keluar nanti begini, kamu kalau pergi kamu begini, langsung nggak jadi. Kenapa? Karena dihilangkan dengan apa? Tawakal. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nah, tawakal ini juga termasuk dalam urusan duniawiyah. Yang paling utama yaitu perkara rizki. Kalau orang bertawakal itu betul-betul tawakal karena Allah, sebagaimana seorang diberikan oleh Allah tamsil bagaimana seorang makhluk yang sangat bertawakal. Contohnya siapa makhluk bertawakal yang sangat bertawakal ini? Burung itu makhluk yang bertawakal kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya kau bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian pasti akan diberikan rizki seperti burung. Coba itu ada di mana itu? Ibnu Majah ada. Kemudian di Tirmidzi juga ada. Saya buka dulu. Nomor 3377. Ibnu Majah. Tiga 3377. Silakan. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seandainya kalian dapat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, iya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki seperti Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ya, seperti itu. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah, seandainya kalian dapat bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal katanya, la razaqakum, niscaya kalian akan diberi rizki kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki yakni kepada at-tayra, burung. Itu contoh tamsil hewan yang sangat bertawakal kepada Allah. Bagaimana rizkinya burung itu? Rizkinya burung kata Nabi SAW, taghdu khimasan, dia pergi dalam keadaan perut lapar. Wataruhu bitanan,
dan dia pulang dalam keadaan perut apa? Perut kenyang. Berarti rizkinya harian apa bulanan, Pak? Kalau Bapak bulanan apa tahunan, Pak? Bulanan, Pak. Maksudnya harian itu rizki hari ini ya untuk hari ini. Rizki besok urusan besok. Wis gak usah dipikir. Besok, hari ini. Itu burung, Pak. Ini kan mengajari kita. Ada makhluk yang cuman dibekali oleh Allah, Pak. Cucuk, apa cucuk itu? Maaf. Paru, terus sayap dulu. Sayap. Terus butuh nggak ceker itu? Boto. Masa burung disuruh terbang terus nggak punya kaki? Kayak burung apa itu yang nggak pernah berhenti berterbang itu? Pernah nggak lihat burung dali mencolok? Apa mencolok itu? Hinggap. Terbang terus burung dali itu kan? Atau kita nggak tahu ya mencoloknya kapan ya? Gitu. Jarang sekali kita melihatnya. Tapi tetap saja dia hinggap karena Allah bekali kaki. Ada cakarnya, ada cekernya, ada sayapnya, ada paruhnya. Rizkinya harian. Dia berangkat di pagi hari perut lapar, pulang di sore hari perutnya apa? Kenyang. Dia mikir nggak rizki besok? Enggak, dia nggak punya pikiran. Artinya apa? Kita lihat burung punya kulkas nggak untuk menyimpan makanan? Halo, kalau Bapak punya kulkas nggak? Hah? Ini untuk sehari, ini untuk 2 hari, ini untuk 3 hari, ini untuk sepekan. Berarti kalah sama siapa? Kalah sama burung. Burung yang penting hari ini rizkinya, urusan besok-besok. Seperti ini, Pak, Allah mengajarkan kepada kita. Lau kuntum tawakkaltum 'ala Allah, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki seperti Allah memberi rizki kepada burung. Dan ini sebetulnya pelajaran buat kita. Burung itu punya jam kerja nggak, Pak? Kapan dia berangkat pergi cari? Pagi, pulangnya sore. Ada nggak burung lembur jam 9 malam baru pulang sendirian? Kuak. Hah? Burung hantu itu memang kerjanya malam. Satpam dia kan. Memang dia kerjanya malam itu. Seperti kelelawar ya kan. Tapi itu bukan burung. Baik. Jadi dia punya jam kerja sesuai fitrahnya. Siang untuk mencari apa? Penghidupan, mencari maisha. Sore dia pulang. Berangkat bergerombol, pulangnya juga bergerombol. Pulang udah kenyang. Nggak mikir dia bawa makanan, taruh di rumahnya. Besok gua nggak ngantor misalnya ya kan. Nggak terbang misalnya. Saya tak makan dari hasil yang tadi saya dapat. Enggak. Urusan besok-besok dia berangkat lagi. Seperti ini. Kita diajarkan oleh Allah memberikan perumpamaan seperti burung. Nah, ini dalam urusan duniawiyah. Maka jangan khawatir terhadap rizki. Kalau seandainya kita tawakal, Allah pasti akan memberikan kita rizki. Tapi harus diperhatikan di sini. Burung ini dikatakan tawakal, tapi dia keluar nggak? Terbang enggak? Mencari enggak? Berarti di dalam tawakal itu ada ikhtiar.
Jadi yang dikatakan tawakal itu dia kerja. Burung nggak diem-diem di rumah kudu-kudu. Itu kan burung dalam sangkar, ya kan? Dia tunggu juragannya untuk memberi apa? Memberi makan. Jadi orang tawakal itu bukan di rumah. Lihat burung itu, tawakalnya burung, kerja dia, terbang dia, pagi hari udah terbang. Walaupun dia punya apa? Cuman 3 yang dibutuhkan, paruh, sayap, ceker. Nah kita punya banyak hal. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya pikiran, kita punya akal, kita diberikan skill, kita diberikan banyak sekali potensi. Tentu rizkinya lebih dari burung. Dan burung nggak akan salah makan, Pak. Pernah nggak burung makan tempe penyet misalnya? Nggak kan? Makanannya ya sesuai dengan fitrahnya. Nggak akan keliru dia makan. Mungkin makanannya apa namanya? Makanannya kucing misalnya. Wah ini nganggur dimakan sama burung. Enggak, sudah ada makanannya. Makanan burung biji-bijian, mungkin buah-buahan. Nggak akan keliru dia. Burung makan yang lain. Mungkin singa, karena kekenyangan dagingnya masih bersisa, dia makan. Enggak. Hanya burung-burung tertentu memang ada ditakdirkan oleh Allah memang makanannya itu. Contoh burung apa? Yang makan daging? Burung bangkai, namanya aja burung bangkai, ya kan? Berarti dia nunggu sisa-sisa makanan dari hewan lain. Tapi kan nggak mungkin perkutut makan daging, nggak ada kan? Nggak ada gitu. Paling banter mungkin kroto, mungkin serangga, atau mungkin larva. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjamin rizki seseorang apabila dia bertawakal kepadanya. Dan di dalam tawakal itu ada ikhtiar. Karena bagaimanapun burung itu tidak berdiam diri di sarangnya, tapi dia pergi setiap hari. Berarti dia melakukan aktivitas. Makanya kita juga diperintah oleh Allah fantasiru fil ardi, yaitu bertebaran di muka bumi untuk mencari apa? Mencari karunia Allah Jalla wa Ala. Baik. Mungkin ini pengantar dari saya untuk kajian pada pagi ini yang berkaitan dengan adab seorang hamba kepada Allah, yaitu bersandar atau berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang disebut dengan tawakkul 'ala Allah, berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala dalam segala perkara dan segala urusan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Baik, sebelum saya tutup, saya beri waktu kesempatan seperti biasanya, yaitu untuk tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh ditulis di kertas ya. Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedudukan antara, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang terpisah, tapi include. Kalau kita buat diagram, itu diagram Venn, ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Lingkaran besarnya kita kasih judul tawakal. Nah, di dalam tawakal itu ada lingkaran, namanya apa? Ikhtiar. Ya. Nah, di dalam lingkaran yang tawakal itu masih ada lagi poin yang lain. Di samping ikhtiar apa? Doa.
Jangan lupa itu. Dan burung itu bertasbih. Kicauan burung itu adalah tasbih kepada Allah. Dan kita tidak tahu tasbih mereka. Bisa jadi itu adalah zikrullah, bisa jadi itu adalah ad-du'a. Mungkin kalau kita Nabi Sulaiman bisa tanya ya, Prit, kon dongo nggak Prit? Kalau dulu kan Nabi Sulaiman tanya kepada burung apa? Hudhud kan, mau cari informasi. Tapi secara umum Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah mukjizat berbicara dengan bangsa binatang, bukan hanya burung. Tapi kita kan nggak punya ilmu itu. Secara umum dalam Al-Quran banyak disebutkan yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardi, bertasbih yang di langit maupun yang ada di bumi. Bertasbih, mensucikan Allah. Termasuk kalimat-kalimat yang diucapkan oleh makhluk-makhluk Allah selain dari manusia, kita tidak tahu. Di dalamnya berisi zikrullah, di dalamnya berisi doa, kita tidak tahu. Contoh dalam hadis, hewan-hewan itu mendoakan orang yang berilmu dan yang mencari ilmu. Sampai burung, ikan-ikan yang di laut itu memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Berarti ikan itu berdoa enggak? Berdoa memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Ikan itu. Hatta al-hitana fil bah, hingga ikan yang ada di laut. Berarti nek iwakmu sing nang akuarium, zaman dulu itu kau ngingu akuarium ya. Makanya Nabi menyebutkan hingga ikan-ikan yang di mana? Di laut, karena memang habitatnya di mana? Di laut. Tentu kita yakin bukan hanya di laut ya, karena mungkin dulu adanya ikan itu di laut. Karena di zaman Nabi nggak ada tambak. Hah? Di Saudi ada tambak nggak? Nggak ada ya. Itu artinya apa? Ikan di laut itu ya pokoknya ikan di habitatnya, termasuk ikan yang tidak hidup di laut, termasuk semua makhluk. Di dalam hadis yang lain, semut-semut yang ada di lubangnya, burung-burung juga, mereka adalah makhluk Allah. Mereka semua mendoakan bagi siapa? Li talibil ilm, bagi para penuntut ilmu. Jadi mereka berdoa. Nah kita juga begitu Pak. Kalau kita diajarkan tawakal seperti tawakalnya burung, di dalamnya terdapat ikhtiar, nah kita juga jangan lupa berdoa. Berarti di dalam tawakal itu terkandung usaha, ikhtiar, dan doa. Bukan kita ikhtiar dulu, baru kita berdoa, baru kita tawakal. Kebalik, tawakal dulu. Apa tawakal? Di dalamnya ada ikhtiar dan ada doa. Baru itu sempurna tawakalnya kepada Allah. Ikhtiar aja tapi tidak menggantungkan kepada Allah, tidak berdoa, belum tawakal. Berdoa saja tapi tidak ikhtiar, itu juga belum tawakal. Kalau tawakal itu memadukan antara keduanya, yaitu ikhtiar, usaha, dan doa, barulah itu disebut tawakal. Tapi umumnya kalau kita mengatakan tawakal itu pengertiannya apa ya? Umumnya orang, wis tawakal aja. Hah? Pasrah, udah pasrah aja. Pasrah itu pun ada istilah lagi, pasrah bongkoan. Wis sembuh aku pasrah bongkoan. Itu pengertiannya bisa jadi nggak ada usaha, nggak ada ikhtiarnya. Nah itu yang tidak termasuk tawakal menurut kriteria ini. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Cukup, saya pikir kita tutup aja dengan kafarat majelis. Semoga bermanfaat. Kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.